Hasib. Mas Hasib, Ya, keraguan Anda itu lebih ke arah mana? Apakah aspek ekonomi yang coba dipertimbangkan, aspek politik, atau ada faktor lain sesungguhnya di sini? dua-duanya menurut saya sekarang lagi berada di tengah. Bukan kita sebagai pembaca yang ragu, memang yang dibaca yaitu Presiden Trump yang sedang ragu. Makanya walaupun situasinya udah sangat darurat kemarin, kenyataannya belum ada keputusan yang diambil. Jadi ini juga menunjukkan bahwa perkembangannya sangat cepat dan Amerika sendiri masih mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang ada. Anda pendapat juga Pak Agung di sini atau punya pandangan lain, Pak? Jadi politiknya Donald Trump, politik Amerika itu sama. Jadi politik internasionalnya adalah kepanjangan daripada politik domestiknya. Di sana Trump itu berasal dari Republikan dan di sisi lain ada Demokrat. Keduanya bertentangan. Kalau itu Demokrat sangat liberal cenderung, kalau Republikan cenderung konservatif. Namun masalahnya dua-duanya sama-sama memiliki pendukung dari pro-Yahudi, pro-Zionis. Ah, ini masalah. Jadi Trump tidak mau kelihatan terlalu anti Israel. Semuanya kelihatan pro Israel, tapi pro Israel sejauh mana? Apakah pro Israelnya pro betul-betul sampai habis-habisan atau pro hanya mendukung sampai batas tertentu di stop? Dan menurut saya Trump akan tidak mau habis-habisan karena dia sangat menghitung ekonominya. Contohnya, hampir semua agen-agen ataupun badan-badan seperti USAID, Swiss of America, yang sebelumnya merupakan ujung tombak Amerika untuk memperluas demokrasi, memperluas hegemoni Amerika di bidang budaya dan di bidang pendidikan, itu dibasmi sama Trump. Karena apa? Karena meskipun mereka menjadi tulang punggungnya Amerika untuk menghegemoni dunia di luar militer, namun di sisi lain itu juga menyebabkan liberalisme yang akibatnya membuat orang malah cenderung pro demokrat yang tidak liberal. Jadi dia mau itu tetap konservatif, tidak jadi demokrat, tidak menawarkan LGBT dan lain sebagainya. Jadi ada pertempuran domestik juga. Jadi kita nggak bisa melihat mereka mendukung Israel karena pro Israel, tidak. Itu mendukung Israel karena kaitannya ada politik dalam negeri Amerika yang terkait dengan simpati Israel. Dengan gejolak yang masih tinggi sampai sekarang, Mas Hasib, sesungguhnya Indonesia punya peran yang cukup strategis tidak? Mengingat posisi kita kan politik bebas aktif untuk masalah diplomatik atau luar negeri ini, apakah memungkinkan posisi kita untuk menjadi penengah di sini? Iya, kalau kita lihat peran kita dan keadaan kita sekarang sebetulnya belum bisa mampu optimal sebagai penengah. Jadi paling tidak saya sampaikan kemarin di Kompas juga, itu kita kasih masukan agar perang ini tidak berkelanjutan, mengantisipasi dampak ekonominya. Justru yang paling penting bagi kita adalah konsisten dengan agenda politik luar negeri kita, mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi jangan terbawa dengan agendanya Netanyahu dengan menyerang Iran. Semuanya kita bicara Iran, Palestina, Gaza jarang diliput. Nah menurut saya kementerian kita harus fokus pada kemerdekaan Palestina, dukungan terhadap Gaza, apapun yang dilakukan oleh Netanyahu dengan Iran. Nah itu artinya kita konsisten dengan agenda kebijakan politik luar negeri kita. Itu yang paling strategis menurut saya. Oke. Pak Agung, Anda punya pendapat lain di sini? Posisi kita untuk menengahi konflik ini memungkinkan atau tidak? Indonesia bisa berperan dengan menggalang kita punya peran, kita ikut BRICS, kita ikut ASEAN. Indonesia sebagai pimpinan di negara ASEAN, itu pun negara terbesar di Asia Tenggara, bisa memberikan pendapatnya terkait ini. Pendapat yang cukup kuat itu cukup membantu, karena itu akan mempengaruhi opini publik. Karena kita tahu bahwa ini masalah ini bukan hanya masalah di Timur Tengah atau Iran atau Israel, tapi di Indonesia pun banyak publik yang belum tahu stand pemerintah kita apa. Nah, dengan stand pemerintah kita itu akan mempengaruhi opini, dan opini itu penting. Kenapa? Karena terkait dengan ekonomi, terkait dengan suka dan tidak suka. Nah, itulah. Nah, sekarang yang penting adalah kita tetap harus mendukung Palestina. Dan untuk itu harus jelas itu. Kita ucapkan statement mendukung Palestina. Saya setuju dengan beliau bahwa Kementerian Luar Negeri kita ataupun kementerian lainnya harus jelas itu tegas mendukung Palestina. Dan kebetulan pada saat ini Palestina itu sudah dekat merdeka loh. Justru malah apa yang dikejar Israel malah membuat Palestina makin dekat dengan kemerdekaan. Oke. Ada sependapat juga ya Mas Hasib soal ini? Iya, menurut saya memang harus begitu cara kita bekerja. Jadi konsisten dengan kebijakan politik luar negerinya gitu, dan ke dalam jalan berikut. Ya. Oke, Pak Hasibullah Satrawi dan Pak Agung, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Berita